ya kelas pada malam hari ini yang berjudul kritik sistemik atas agnostisisme. Ya, setelah kemarin kita membahas kritik terhadap ateisme yang merupakan teori kedua yang juga dihasilkan Mas Gigih di disertasi beliau. Nah, saat ini yang akan disampaikan materi terkait kritik terhadap agnostisisme. Baik, untuk mempersingkat ya, kepada Mas Gigih, Mas Dr. Gigih Saputra, kami persilahkan. Matur nuwun Mas Taufikul atas perkenalannya dan juga kolaborasinya selama 3 minggu ini ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, khususnya dari Hermeneuta, Mas Taufikul dan Mas Taufik dan tim ya, dan juga rekan-rekan yang sudah hadir malam malam mingguan, tapi kita nggak ngemol ya, tapi kita mengkaji filsafat itu kan luar biasa dan anti mainstream. Jadi apresiasi besarnya buat teman-teman yang terima kasih udah hadir ya. Oke, saya izin share screen dulu ya teman-teman. Mohon ditunggu beberapa detik. Bentar. Ini ya. Jadi saya coba sampaikan materi ini yang berjudul kritik sistemik atas agnostisisme. Loh, Mas, kenapa nggak disebut dengan teori sistem kritik agnostisisme? Karena saya belum mengujinya, itu begitu ya. Jadi saya ngerjakan disertasi itu ya selesainya adalah TSKT dan TSKA itu kan begitu. Belum sampai TSKA yang kedua agnostik itu begitu. Karena terlalu kompleks ya, itu begitu. Dan setelah saya renungi berkali-kali, bantahan atau dekonstruksi terhadap agnostisisme itu tidak serumit ateis, itu begitu ya. Jadi kalau saya klaim ini teori baru, takutnya berlebihan, itu kan begitu. Dan saya belum meriset itu juga, itu kan belum diuji juga. Ya mungkin ke depan bisa kuliah S3 lagi mungkin ya, itu baru mungkin ini saya jadikan teori gitu ya. Itu kan menyusun sistem konsep, pola generalisir dan sebagainya itu. Jadi saya cuman sekedar kritik sistemik itu saja. Ini konsekuensi dari TSK dan TSKA itu begitu. Apakah bentuknya teori? Minimal ini bentuknya adalah proposisi gitu ya. Bentuknya adalah argumen-argumen itu begitu. Oke, teman-teman sekalian, kenapa sih kita perlu mengkaji agnostik? Bukankah nggak cukup hanya membahas teis dan ateis? Kenapa demikian? Karena bagaimanapun, sebenarnya dalam debat asal usul alam ketuhanan itu ada penumpang gelap ya. Saya menyatakan yang itu ya nggak bisa dikatakan teis, nggak bisa dikatakan ateis gitu ya, tapi agnostik, posisi yang berusaha di tengah, teman-teman sekalian. Jadi kenapa di grup WA tadi siang ya kalau salah itu ya, saya rekomendasikan teman-teman tolong buka video-videonya Dr. Yu Hasan yang beliau pun nggak mau dikatakan ateis tapi agnostik itu, dan beliau sangat terkenal luar biasa di medsos ya, di YouTube, Instagram, TikTok apalagi itu banyak potongan-potongan kuliah beliau, quote-quote beliau itu luar biasa banyak, teman-teman sekalian. Jadi agnostik itu kan simpelnya menyatakan kita nggak bisa menyatakan Tuhan itu ada atau tidak, itu nggak bisa. Jadi ya kita nggak tahu gitu ya, menunda, suspend. Jadi dia itu menunda keyakinan. Jadi ya saya nggak tahu, saya nggak bilang Tuhan nggak ada, saya nggak bilang Tuhan juga ada enggak, tapi saya tidak tahu. Tuh gitu. Salah satu tesis kontroversinya adalah akal nggak mampu mencapai kebenaran itu, teman-teman sekalian. Jadi akal nggak mampu mencapai kebenaran asal mula alam dan juga aspek ketuhanan, itu gitu ya. Dan juga seringkali dikesankan gitu ya, di medsos misalkan agnostik itu lebih damai gitu kan, lebih mengalir, tidak seagresif ateis, apalagi new ateis itu kan sangat agresif sekali ya, golongannya Richard Dawkins misalkan ya. Jadi kesannya itu ilmiah. Kenapa ilmiah? Dia tidak memposisikan diri, menetapkan diri dalam posisi yang tegas. Jadi dia itu dan mencari terus menerus. Maka dia mengklaim saya lebih ilmiah daripada teis dan ateis. Apakah benar demikian? Klaim itu bisa dibuktikan secara ilmiah juga, begitu ya. Apalagi
survei Ipsos itu ya menunjukkan 29% penduduk dunia adalah ateis atau agnostik. Ini data yang dikutip oleh Pak Jokowi waktu itu ya. Waktu masih jadi presiden itu, jadi 29% penduduk dunia itu ateis atau agnostik atau di antara keduanya itu kan begitu ya. Abu-abu itu kan begitu kan. Nah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, itulah pentingnya kita mengkaji ini. Atau mungkin sebelum Dr. Yu Hasan itu terkenal ya, itu juga ada yang namanya Coki Pardede, seorang komika yang itu mengaku saya agnostik. Nah, ini akhirnya kan kalau nggak diserap betul-betul, kalau nggak diselektif, kalau nggak di apa ya diberikan narasi pembanding, ini akan orang muda muda ini ya. Iya, agnostik ini menarik ya, posisi yang menyenangkan ya, posisi yang damai, posisi yang chill banget, yang cool banget, nggak ngoyo gitu ya. Itu kan seringkali ada ungkapan-ungkapan seperti itu, teman-teman sekalian. Sehingga penting ini perlu dibahas. Itu begitu. Nah, ini ya, Anda pasti tahu soal ini. Yang 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 saya soroti itu adalah beliau itu punya pola omongan dalam ketuhanan itu mesti bilang begini. Saya nggak pernah bilang saya itu ateis. Saya nggak pernah bilang Tuhan nggak ada. Walaupun sejak kecil saya dinyatakan dikatain gitu ya, saya ateis. Enggak, saya bilang Tuhan itu ada atau tidak itu nggak penting, itu ya. Jadi bukan nggak ada, tapi nggak penting. Kalau ada mau bertuhan silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Itu pernyataan beliau kan yang paling kontroversial itu kan di situ ya. Terus yang pernah juga bilang ada banyak 14.000 sekian nama Tuhan. Tuhan mana yang benar? Nah, itu juga beliau menyampaikan keraguan-raguannya akan yang namanya ketuhanan atau eksistensi Tuhan ya. Dan juga banyak lagi. Beliau kan dikenal dengan pakar neuroscience, yang itu menjelaskan semua dengan sains itu kan begitu kan. Termasuk menjelaskan fenomena beragama itu tidak lebih dari fenomena ketidakmampuan akal manusia. Ini ya mirip kayak teorinya Comte ya, yang menyatakan bahwasanya seiring berkembangnya zaman, eh, manusia itu makin menguasai alam, makin tahu, maka dia makin menghilangkan yang namanya Tuhan-Tuhan, dewa-dewi begitu ya, sampai yang paling ujung kan Tuhan yang Maha Esa itu kan. Tapi kalau udah tahu asal-usul alam, ya digeser juga. Itu beberapa pernyataan beliau yang saya temukan di media sosial. Sekali lagi, beliau nggak mau dikatakan Tuhan nggak ada, tapi nggak penting. Bahkan beliau itu punya guyonan ya. Kamu takut dengan istrimu itu lebih baik karena istrimu pasti ada, itu kan begitu. Daripada takut kepada Tuhan yang belum tentu ada. Dan itu yang ikut banyak gitu loh. Kalau di TikTok itu ada akun namanya Jamaah Dokdes gitu ya. Dokter Bedes itu kan begitu julukannya beliau itu. Wah, ini luar biasa ya. Ateis itu makin meningkat, agnostik juga makin meningkat. Nah, bagaimana kita dalam menyikapi hal tersebut? Belum lagi klaim-klaim luar biasa, ya orang beragama itu nggak rasional, wes macam-macam. Filsafat itu ngarang dan sebagainya. Itu ya sering kali lihat itu seperti itu ya. Menjelaskan semua fenomena kemanusiaan dengan eh, otak ya, bukan roh ya, atau hal yang bersifat ruhaniyah. Itu bagi beliau nggak ada, itu kan begitu kan. Oke, itu sekilas pemantik saja untuk diskusi nanti ya, teman-teman sekalian. Definisi agnostisisme, itu apa sih agnostik itu? Dari bahasa Yunani. Walaupun kalau kita tarik siapa sih ahli pertama yang itu menyatakan, itu adalah Thomas Huxley. Huxley itu menggabungkan dua kata, a dan gnostis. Kalau gnostis itu artinya mengetahui, gnostik, mengetahui sesuatu yang itu transcendent. Kalau ada depannya a, berarti nggak percaya dong mas. Sama ateis, apa bedanya? Kalau A sama ateis tidak percaya Tuhan, kalau A gnostis tidak mengetahui Tuhan ada atau tidak. Itu bedanya teman-teman sekalian. Nah, pemikiran ini itu juga berangkat dari argumen yaitu bahwasanya teisme maupun ateisme itu ya nggak bisa dibilang mana yang benar, tapi sama-sama kuat juga sama-sama lemah. Ada tuh agnostik yang bilang seperti itu. Sehingga saya nggak keduanya deh.
keduanya ekstrim. Tapi saya di tengah aja. Saya nggak tahu. Saya mengkaji alam aja. Itu begitu teman sekalian ya. Di satu sisi agnostisisme juga menganggap kajian asal mula alam dan agnostik Tuhan sebenarnya tidak penting. Tidak semua ya. Ada yang mementingkan, ada yang nggak penting. Ada yang bilang nggak penting. Itu begitu. Ada yang ngapain sih membahas alam, kita akal kita nggak akan bisa sampai kalau soal alam. Itu absurd. Itu hal yang terlalu besar, nggak bisa dinalar dan sebagainya. Ada yang seperti itu, ada yang tetap dia mengkaji alam, tapi dengan konsekuensi ya sejauh ini yang kita tahu. Kita nggak tahu di balik sana itu ada apa enggak. Eksistensi yang transenden kita nggak tahu. Ada yang seperti itu ya teman-teman. Jadi ada yang skeptis apatis, buat apa sih mengkaji asal-usul alam, ketuhanan, itu nggak penting. Yang penting jadi manusia yang baik. Ada yang seperti itu. Ada yang tipikal yang kedua, itu ya kita mengkaji alam ya sejauh ini ya mekanisme material saja. Nggak lebih dari itu gitu loh. Saya nggak tahu di balik itu ada apa. Jadi teman-teman sekalian ya, jadi bisa membedakan bedanya dengan ateis. Kalau ateis jelas yang ada hanya alam, Tuhan tidak ada. Bedanya di situ. Jadi sama-sama tidak beriman, tapi satunya tidak percaya, menolak, satunya adalah meragukan. Simpelnya begitu ya kalau dijadikan tiga posisi yang itu bertentangan secara tegas ya teman-teman sekalian. Walaupun Richard Dawkins itu membagi klasifikasi dengan sangat banyak dan itu mix. Tahu ya, ateis, agnostik itu ada istilah seperti itu. Ada yang gnostik, apa teis gnostik itu ada dibagi seperti itu. Jadi dia itu beriman pada Tuhan tapi nggak punya bukti misalkan. Dikatakan agnostik juga. Kalau saya nggak sepakat dengan itu, kalau saya lebih sepakat itu gunakan klasifikasi yang itu tegas, jangan dicampur-campur karena ketiganya ini saling bertentangan satu sama lain. Satunya percaya, satunya tidak percaya, satunya nggak tahu. Itu pasti beda posisinya. Itu gitu ya, teman-teman sekalian. Itu secara definisi. Bagaimana sejarahnya? Sebenarnya sejarah agnostik itu bukan hal yang baru ya, teman-teman sekalian. Sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan teman saya yang beragama Buddha itu bilang, kami Buddha pun bukan ateis, tapi kami agnostik. Ya, walaupun ada beberapa aspek yang bisa dinyatakan sebagai pandangan ateistik. Siddhartha Gautama itu pernah bilang, dengan analogi ya, kalau kamu itu kena panah, kamu nggak usah menanyakan ini panahnya dari mana, anak panah maksudnya. Tapi bagaimana cara menyembuhkan sakit karena panah itu? Maksudnya apa itu? Kamu nggak perlu mempertanyakan asal-usul alam, Tuhan itu bagaimana, ada apa tidak, enggak. Tapi cukup kamu jadi manusia yang bermoral. Itu gitu ya. Ajaran moral Buddha itu ya, yang 8 jalan itu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang aspek ateisme juga ada. Alam itu hanya kausalitas, tidak ada yang menciptakan, begitu kan ya. Itu juga ada aspek ateismenya juga ya. Walaupun mereka menolak dikatakan ateis ya teman-teman sekalian. Jadi sudah sangat lama, sangat jauh, bahkan abad kelima sebelum Masehi di Yunani, ada orang namanya Protagoras. Itu skeptis. Bukan menolak total, tapi skeptis. Iya, dewa itu ada. Dulu kan dewa dewi kan ya, zaman Yunani itu. Iya, dewa dewi itu ada. Masa dikatakan maha kuasa tapi kayak manusia, itu kan dewa dewi Yunani kan begitu ya, teman-teman sekalian. Nah, itu sejak Protagoras di belahan bumi lain di India, itu kan India itu kan kenal dengan Hinduisme ya. Itu juga ada yang menolak. Misalkan Sanjaya Sanjaya Belatiputa misalkan. Itu meragukan hari akhirat. Akhirat tuh bagi Sanjaya itu hal yang absurd, hal yang apa ya? Kayak aku nggak minta dilahirkan, aku nggak minta hidup di dunia, tapi aku kok diciptakan disuruh begini, kalau nggak gitu kena dosa. Itu bagi mereka absurd. Ya. Sehingga mereka menskeptisi yang namanya hari akhirat, ketuhanan dan lain-lain. Itu seperti itu. Bahkan agnostik itu tumbuh subur ketika setelah masa pencerahan begitu, teman-teman sekalian.
lalu dia muncul modernisme, itu kan agama kan digeser banget ya. Jadi lebih sekuler, begitu, lebih materialistik, termasuk muncul agnostik, terutama pada masa postmodernis. Postmodernisme kan tipikal dekonstruksi total ya, termasuk universalitas, kebenaran, dan macam-macam itu didekonstruksi. Termasuk kebenaran adanya Tuhan. Itu seperti itu. Karen Armstrong, kalau teman-teman itu baca bukunya, misalkan yang itu masa depan Tuhan, nanti saya tunjukkan ya, itu juga sangat, ujungnya itu agnostik ya. Nanti saya paparkan sekilas ya teman-teman sekalian. Yang modern Indonesia ya ada Coki Pardede, dari Rio Hasan itu ya. Satu lagi, namanya kalau Anda pernah tahu Yohanes Rahmat, itu mantan pendeta, terus jadi agnostik sekarang. Itu gitu ya teman-teman sekalian. Beberapa tokoh yang itu mengaku agnostik ya. Nah ini, kalau Anda pernah baca buku ini setebal 700 halaman sekian kalau salah itu, buku ini tuh menampilkan, menjelaskan konsep-konsep ketuhanan dari zaman prasejarah Yunani kuno, animisme, dinamisme, totemisme gitu ya, sampai semuanya ujungnya adalah akal kita nggak bisa untuk memastikan Tuhan ada atau tidak. Terakhir beliau tegas agnostis, teman-teman sekalian, bersifat postmodernis itu gitu ya. Karen itu adalah mantan biarawati kalau nggak salah itu, dan sekarang dalam posisi yang sifat agnostik ya teman-teman sekalian. Dan ada tokoh lain yang terkenal juga, ini tokoh dunia ketiga, Lee Kuan Yew, ini politician Singapura ya, bapak pembangunan Singapura yang terkenal itu ya, Lee Kuan Yew itu ya. Charles Darwin, yang itu menggagas teori evolusi yang sangat terkenal. Leonardo DiCaprio, yang itu pemain film Titanic, pasti tahu semua ya teman-teman. Agnostik itu ternyata bukan hanya bilang ragu akan adanya Tuhan, tapi menganggap tidak penting. Dua ya, poin utamanya. Ragu karena kemampuan akal nggak mampu, ateis sama teis itu sama-sama ekstrim, sama-sama kuat, sama-sama lemah, dan juga nggak penting. Yang penting adalah hiduplah sebagai manusia yang baik. Jatuhnya menjadi humanis memang nanti, ya teman-teman sekalian ya. Terlepas dari kepercayaan akan kebenaran Tuhan. Jadi kayak masyarakat yang ya jadinya sekuler memang. Masyarakat yang sekuler, kamu beragama juga enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa, teman-teman sekalian. Yang penting kamu jadi manusia yang baik gitu ya, manusia yang tidak berbuat jahat, tidak merugikan dan lain-lain, itu seperti itu. Oke, itu sekilas pemikiran agnostik ya, teman-teman sekalian. Apa kritik saya terhadap pemikiran agnostik? Yang pertama adalah epistemological stance dan ontological stance. Itu saya permasalahkan pertama kali, itu sebagai fondasi. Seringkali teman-teman agnostik itu memiliki background pemikiran, kalau enggak positivisme, empirisme, materialisme, dan naturalisme. 4 ini biasanya. Termasuk Dr. Yu Hasan yang sangat positivistik dan sangat bahkan saintisme ya, teman-teman sekalian ya. Dan juga lain-lain, itu hampir semua seperti itu. Saya menilai itu posisi yang tidak konsisten satu sama lain. Loh, kok bisa Mas Kiki? Karena seharusnya jika seorang itu punya paradigma epistemologi ontologi yang itu materialisme dan lain-lain tadi, itu jatuhnya harusnya menjadi ateis. Karena dia sudah menutup kemungkinan adanya eksistensi goib, eksistensi imaterial. Harusnya seperti itu kalau konsisten ya, dengan logika yang rigid ya, dengan hukum logika yang itu tidak boleh bertentangan. Kalau konsisten, seorang naturalis, materialis, positivis, dan empirisme itu harusnya menjadi seorang ateis. Kayak saya sampaikan di minggu lalu ya, misalkan kayak Stephen Hawking, Richard Dawkins, dan lain-lain itu ya, teman-teman sekalian. Agnostik itu kan meragukan. Kalau meragukan berarti kan masih ada kemungkinan, mungkin aja Tuhan itu ada, tapi saya nggak tahu. Mungkin aja Tuhan itu ada, tapi saya nggak bisa mengakses pengetahuan itulah. Kalau mungkin berarti kan apa? Secara
posisi epistemological stance itu adalah membuka kemungkinan itu. Ontological stance berarti apa? Saya nggak tahu di balik materi itu, di balik alam itu ada apa. Maka apa? Ada kemungkinan. Kalau ada kemungkinan nggak cocok dengan materialisme dan kawan-kawan tadi. Bisa dipahami ya. Ini kan sederhana sebenarnya. Tapi seringkali ketika saya menyampaikan bantahan ini, itu dibalik sama teman agnostik saya bilang, jangan terlalu kaku Mas Gigi loh. Kalau nggak kaku terus gimana? Ini kan ketat. Kan begitu. Maksud kami adalah sejauh yang kita punya pengetahuan, naturalisme itu memuaskan. Iya, kalau Anda memuaskan, Anda rasa cukup, Anda membuang segala kemungkinan yang Anda anggap spekulasi material, maka itu Anda sudah memastikan dan mengetahui Tuhan tidak ada. Kalau Anda masih menunda, suspend, maka apa? Mungkin Tuhan ada. Kalau mungkin Tuhan ada, maka apa? Di balik yang materi mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Itu bukan materialisme. Tapi apa? Masih memiliki yang namanya semangat rasionalis. Atau paling tidak jatuhnya adalah postmodernis misalkan. Atau relativis. Itu masih cocok gitu loh. Misalkan demikian teman-teman sekalian. Next, kelemahan-kelemahan naturalisme udah aku bantah ya di minggu lalu ya di TSKA itu ya. Saya nggak menerangkan lebih dalam lagi. Dia secara posisi ontological epistemological nggak konsisten. Dan naturalismenya itu juga, mohon maaf, itu sangat ringkih sebenarnya. Jadi dia dalam keadaan yang serba serba susah agnostik itu. Tidak konsisten antara pandangan ketuhanan dan ontological stance-nya. Dan ontological stance-nya juga sangat ringkih. Bayangin ya. Jadi masih kuat ateis argumennya ya, saya nggak bilang benar ya, tapi kuat itu dalam arti konsisten gitu loh, cara berpikirnya masih 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 mendingan ateis, masih kuatan ateis secara pemikiran. Nah itu ya teman-teman sekalian ya, kita bantah dulu ontological dan epistemological stance-nya terlebih dahulu, baru kita masuk ke berbagai macam kritik lainnya ya. Ini tadi ya teman-teman sekalian, bahwasanya agnostisisme itu lebih cocok jika ditunjang oleh misalkan cara pikir postmodernis, itu cocok. Dia mendekonstruksi ateis, mendekonstruksi teis. Persis kayak Karen Armstrong. Ini mohon maaf, ini typo ya, bukan menalar Tuhan, bukan ya, tapi masa depan Tuhan ya. Kalau menalar Tuhan kan bukunya Romo Magnis ya. Sorry, sorry, saya salah 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 ketik ya. Itu full Karen di buku itu, masa depan Tuhan itu mengkritik ateis, mengkritik teis, dan tidak merekonstruksi sama sekali. Nah, bedanya di situ. Kalau dia mendekonstruksi, merekonstruksi, ya kemungkinannya dua kan. Kalau nggak jadi teis, jadi ateis kan begitu kan ya. Nah, masalahnya beliau setelah mendekonstruksi ngambang. Itu lebih konsisten cocok. Berarti dia basisnya relativisme. Atau cara pikir rasionalismenya Immanuel Kant. Yang itu membedakan antara noumena dan bagaimana fenomena ya, persepsi kita terhadap realitas. Bagi Kant, kita nggak akan bisa uh, kita hanya sekedar kategori-kategori saja, tapi nggak akan bisa tahu destinasinya bagaimana. Apalagi bahas asal-usul alam. Beliau kan punya teori pandangan antinomi itu ya, bahwasanya alam terhingga nggak terhingga itu sama-sama kuat, sehingga kita nggak tahu mana yang benar. Itu udah saya bantah di pertemuan minggu lalu ya, teman-teman di TSKA itu ya. Ada cara pikir skeptisme, solipsisme. Maksudnya skeptis itu tahu ya, dia nggak percaya sampai kapanpun, nggak punya stand posisi yang tegas. Ada solipsis yang itu menyatakan kebenaran bersifat relatif. Ya kayak kata tadi ya, kamu percaya Tuhan ya silakan, enggak juga silakan, itu nggak penting bagi saya. Dan itu relatif gitu ya, tidak mutlak, tergantung persepsi masing-masing karena ada berbagai nama tadi ya, nama Tuhan tadi itu. Oke ya, itu kritik saya terhadap ontologi sama epistemologinya teman-teman sekalian. Bagaimana yang lain? Nah, coba mereka menyatakan tidak ada argumen yang kuat yang memuaskan bagi mereka tentang argumen eksistensi Tuhan. Ya, tapi mesti dia, mereka kan bilang begitu. Saya juga punya teman yang seperti itu ya. Dibuantai semua argumen, nggak membangun sesuatu yang baru, merekonstruksi enggak.
Tapi langsung ya sudah, nggak ada yang memuaskan. Mungkin ada tapi ya saya nggak tahu. Kalau saya mesti menyatakan setelah melakukan dekonstruksi, lakukanlah rekonstruksi, itu penting. Karena itu akan memberikan posisi yang tegas, yang jelas, dan memperbaiki keadaan yang sebelumnya. Saya juga mengkritik argumen rumpun kosmologi, teleologi, saya kritik juga, saya bantah, saya dekonstruksi. Tapi saya bangun rekonstruksi TSKT itu ya yang kita bahas 2 minggu lalu, teman-teman sekalian. Puas, tapi saya nggak puas dengan argumennya Mas Gigi. Silahkan dikritik, nggak masalah. Itu kan begitu ya. Cuman saya menganjurkan posisi yang tegas, posisi yang itu rekonstruktif daripada cuman ngancurin dibiarin. Jangan. Habis ngancurin ya dibangun. Kalau habis ngancurin terus kita nggak dibangun, kita tinggal di mana? Itu kan begitu analoginya. Nah, terus kemarin juga kita udah bahas bahwasanya konsekuensi TSKT dan TSKA adalah nggak mungkin keduanya benar. Terhingga nggak terhingga, harus benar salah satu. Kan nggak mungkin alam terhingga sekaligus nggak terhingga, itu begitu ya. Absurd sekali nanti itu secara realitas teman-teman sekalian. Itu seperti itu ya. Termasuk dia bilang ateisme lemah. Ya sudah, silakan rekonstruksi mana yang benar berarti. Jangan cuman ini lemah, ya sudah saya nggak tahu, ngambang aja. Itu nanti akan banyak kelemahan-kelemahan yang mendasar ya, teman-teman sekalian. Apa kelemahan-kelemahannya tadi? Epistemologi yang rapuh tadi ya, yang sudah saya tunjukkan tadi, teman-teman sekalian. Dia bilang akal nggak mampu memaksimalkan kemampuannya untuk menunjukkan asal-usul alam, tapi dia akan jatuh kepada kontradiksi nanti. Ketika dia ditantang, oke, terus asal-usul alam bagaimana? Dia berpihak pada siapa? Ini yang menjadi kebingungan nanti. Nggak tahu, lu nggak tahu. Manusia itu pengen tahu masalahnya. Manusia itu pengen pemahaman worldview yang utuh, yang sistemik gitu ya. Kalau dalam kajian saya kan bagaimana mengkaji secara sistemik antara sebab akibat, keteraturan, dan kekacauan. Itu bagaimana? Kalau kita cuma nggak tahu, ya kita nggak akan maju. Ya teman-teman sekalian. Apalagi menolak universalitas. Ini posmo ya. Entah posmo, solipsis, relativis, atau nominalisme. Itu kan menolak universalitas. Semua itu hanya konstruksi akal pikiran manusia. Itu nanti nggak akan bisa dijadikan generalisir, jadikan argumen yang kuat. Tapi semua tergantung manusia masing-masing. Kalau begitu nggak ada benar, nggak ada salah, teman-teman sekalian. Itu seperti itu. Ketidakjelasan posisi kosmologis, apakah alam terhingga atau tidak, ya nggak jelas. Tadi ya, bagaimana teman-teman agnostik menjelaskan hubungan sistemik, kausalitas, keteraturan, kekacauan. Kalau dia menggunakan teori multiverse, kejar terus saja. Multiverse terhingga atau nggak terhingga? Kalau dia terhingga, hati-hati, dia akan kejebak. Kejebaknya di mana? Kalau semuanya terhingga, berarti membuka kemungkinan akan adanya eksistensi yang di luar material, yang membatasi ini semua, misalkan demikian. Atau misalkan terhingga, tapi yang mengadakan alam itu sendiri. Dia akan jadi seorang ateis kalau begitu. Materialis dan sebagainya. Naturalis teman-teman sekalian. Jadi, benar-benar akan kesulitan memposisikan diri secara ketat, teman-teman sekalian. Termasuk kan posisi antinomi yang menyalahi hukum logika yang non kontradiksi itu juga nggak akan bisa dipertahankan, teman-teman sekalian. Jadi itulah kenapa saya bilang dekonstruksilah total. Kalau dia bisa bertahan, dia benar, dia berkorespondensial. Tapi kalau dia dibantah habis-habisan, dia ringkih kayak ateis kemarin ya, dari paradigmanya, ketahinggaan, gagal menjelaskan kausalitas, keteraturan, kekacauan, ada kontradiksi antar teori, ya dia lemah, berarti nggak bisa dipertahankan. Berarti yang benar satu, kan begitu mutlak. Wah, Mas Diki sombong sekali, arogan sekali. Ini bukan sombong, tapi bicara benar dan salah lagi-lagi ya, teman-teman sekalian. Mas Diki kok rigid sekali ya, memang logika harus rigid. Masalahnya harus rigid, harus ketat, harus
harus definitif ya teman-teman sekalian yang saya hormati. Sehingga kita punya pandangan yang itu kokoh gitu ya. Oke ya, lanjut ya. Nah, saya membahasakan posisinya sangat nanggung begitu ya, rawan. Kalau dia, ya alam ini terhingga kok, ya terhingga, ya hati-hati. Bisa kejeblos ke teis atau juga ateis juga bisa. Mau kita kita bahas ya. Hingga itu juga bisa kejeblos teis atau ateis, kan repot nanti. Saya nggak tahu loh, nggak tahu. Tapi fakta fakta menunjukkan dirinya, apakah dia terhingga atau nggak terhingga. Nggak mungkin keduanya benar, nggak mungkin keduanya terjadi bersamaan, teman-teman sekalian. Dan mereka itu juga melakukan kritik. Jangan lupa ya, teis dibantah semua itu kan menyalahkan sudah. Udah ada posisi. Ateis dibantah juga. Kenapa nggak mempertegas diri, dibangun entah yang benar teis atau ateis misalkan. Tapi nggak tahu, apalagi jawaban nggak penting. Itu jawaban yang tidak relevan. Ada atau tidak Tuhan itu nggak penting. Ini kan mohon maaf ya, namanya menghindari masalah kalau seperti itu. Menghindari permasalahan. Kata siapa nggak penting. Wong itu adalah worldview dasar, teman-teman sekalian. Manusia itu memiliki dilema yang luar biasa, yaitu apa? Dia kan bertanya asal-usul segala sesuatu. Asal-usul dirinya sendiri, begitu ya. Asal-usul alam termasuk, asal-usul semua yang di luar alam ini dari mana sih? Dari apa? Kalau dikatakan nggak penting, ini namanya menghindari masalah. Itu disuruh bangun rumah, tapi langsung bangun tiang. Nggak dibangun fondasi terlebih dahulu. Ini problem. Menghindari masalah namanya ini. Ya harus diselesaikan masalah ini, teman-teman sekalian. Dan itu jangan dikatakan nggak penting. Lula pentingan etika sih Mas Kiki. Iya, saya nggak bilang etika nggak penting, penting. Tapi jangan dikontradiksikan seperti itu. Etika lebih penting daripada kosmologi. Keduanya penting. Dan harus dikaji semuanya. Jadi manusia yang baik kan penting Mas Kiki. Humanis saja loh. Iya, seorang humanis juga butuh yang namanya pijakan. Worldview tadi. Jadi apalagi di masyarakat modern yang sangat pragmatis ini ya. Ada yang bilang ngapain mengkaji filsafat, nggak penting. Bubarin aja jurusan filsafat dan macam-macam. Ini mohon maaf nih makin memperparah keadaan kalau seperti ini, teman-teman sekalian. Sehingga apa ya, ya diselesaikan terlebih dahulu. Itu sebagai basic kearifan, basic kebijaksanaan untuk menjadi manusia yang utuh. Kan begitu. Akhirnya kita bisa simpulkan, Tuhan itu dapat tidak sih? Efeknya bagi kehidupan apa tuh? Belum lagi mengkaji mengkaji relasi Tuhan manusia alam. Nah, itu kan fondasional, nggak mungkin nggak penting. Yang penting kita bangun negara yuk. Ya, saya nggak menafikan negara itu penting ya, tapi pentingkanlah semuanya, teman-teman sekalian. Itu seperti itu. Coba terakhir kita kita berdialektika gitu ya, teman-teman sekalian. Misalkan ya, saya tuh pernah bertanya pada teman saya yang agnostik itu kayak gini, Mas, misalkan ya, misalkan, ini misalkan, kalau Tuhan nggak ada, aman Anda. Kalau Tuhan ada gimana? Ya udah jalannya aja saya siap. Enteng banget jawabnya ya, kayak kalau begitu, maka apa? Sebenarnya tidak adil. Karena apa? Tuhan memberikan kita akal pikiran, tapi nggak bisa atau nggak dipotensikan untuk menjawab question-question fundamental tadi. Tuhan memberikan akal itu agar bisa mengenalnya, agar bisa menguak apa sih asal-usul alam itu, teman-teman sekalian. Itu seperti itu ya. Terakhir ini nggak banyak slide-nya ya, nggak lama emang. Tapi semoga tanya jawabnya yang banyak ya. Renungan terakhir saya menyatakan, jadi manusia yang baik itu penting. Tapi ingat, baik itu punya standar. Dari mana? Dari basic kajian Tuhan manusia alam. Kajian Tuhan manusia alam dari mana asalnya? Dialektika, teis, dan ateis. Dan agnostik tentunya. Ini sehingga nggak bisa mungkin dihindari, apalagi dinyatakan tidak penting. Apalagi dikontra,
didiksikan. Lebih penting ini, lebih penting ini, semuanya penting. Kita kan pengen jadi bijaksana sepenuhnya kan, pengen hidup itu nggak ngambang gitu loh, pengen hidup itu tidak bukan bukan bila lo apa ya udah kita nggak tahu, kita nggak pengen seperti itu teman-teman sekalian. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Materi hari ini nggak banyak ya teman-teman, karena juga nggak terlalu repot membantahnya ya, gitu kan, seperti itu kan ya. Oke, makasih. Saya kembali kepada Mas Taufikul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Mas Gigi. Ya, menarik ya, kawan-kawan. Jadi tadi salah satu poin dari Mas Gigi itu, ya posisi agnostisisme itu yang tidak menganggap penting pertanyaan tentang asal mula alam, apakah Tuhan itu ada tidak, itu adalah suatu simplifikasi atas sesuatu yang sebetulnya sangat fundamental seperti itu kira-kira. Ya memang ya pandangan terus tentang relasi alam, Tuhan dan manusia itu adalah salah satu inti daripada worldview atau pandangan dunia seseorang yang nantinya akan membentuk ideologi lalu dan menentukan ya atau mempengaruhi tindakan seseorang tersebut. Dan ya tadi ya terkait itu ya posisi agnostik ya, kalau misalkan nggak ada Tuhan ya aman gitu ya. Cuman kalau nggak ada Tuhan, dari ada kawan Mas Gigi bilang saya akan hadapi seperti itu. Saya jadi ingat kalau nggak salah dari Russell, Mas, dari Russell di buku apa itu Bertuhan Tanpa Agama, kalau nggak salah itu terjemahannya. Dia bilang gini, Russell kan kalau nggak salah agnostik ya dia. Ya. Ya bagaimana kalau misalkan saya ditanya, kata Russell, kalau misalkan nanti ternyata Tuhan itu ada di akhirat gitu, saya akan berkata di hadapan Tuhan, wahai Tuhan, buktinya kurang cukup. Kira-kira seperti itu. Oke ya, ini ya salah satu sesi daripada serial Filsafat Keilahian ini adalah kritik sistematik atas agnostisisme. Oke, bagi kawan-kawan yang mungkin sudah menyimpan tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang ya sudah ada setelah melihat pemaparan materi dari Mas Gigi, ya silakan, kami akan buka sesi pertama pertanyaan dan tanggapan. Ya kami persilakan kepada 3 orang penanggap atau penanya. Silakan kawan-kawan bisa raise hand. Oke, sudah ada Mas Arkan Izki. Baik, Mas Arkan Izki, silakan di open mic dan menanyakan secara langsung kepada Mas Gigi. Baik, terima kasih moderator sebelumnya. Sebelumnya mohon izin Mas Gigi, saya kebetulan juga sangat tertarik untuk penjelasan di malam hari ini. Apalagi juga menyinggung sosok namanya Ryu Hasan itu, beliau terkenal dengan memang eksentrik gitu dalam penyampaiannya. Nah mungkin ada 2 poin pertanyaan yang saya ingin tanyakan itu. Yang pertama masalah Ryu Hasan itu pernah bilang bahwasannya penjelasan yang namanya hal-hal yang dijelaskan saat ini itu, penjelasan akan sesuatu itu akan menyingkirkan jawaban Tuhannya gitu. Jadi sebagai anggapan dulu yang namanya petir itu belum terkaji secara ilmiah gitu ya, orang-orang Yunani menganggap Dewa Zeus sedang marah seperti itu kan, bahasanya beliau seperti itu. Tapi seandainya pun kita mengambil anggapan seperti itu, bahwasannya hal tersebut semakin terbukti maka Tuhannya hilang, bukannya itu justru penjelasan itu cuman hanya menjelaskan dalam ranah haunya saja gitu, bagaimana saja gitu, tapi tidak menjelaskan mengapa hal itu, dalam artian apa alasan dibalik hal tersebut gitu. Itu untuk pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua itu sebenarnya tadi kan seperti singgung masalah positivistik ya, positivism gitu ya, bahwasannya mereka memiliki pengaruh gitu, apalagi positivism empirical gitu, mereka memiliki keyakinan bahwasannya segala hal itu harus terkaji secara ilmiah gitu. Dan seandainya pun sudah terkaji ilmiah, mereka menganggap bahwasannya segala hal yang terjadi itu berdasarkan hukum alam gitu. Tapi kalau misalkan kita merujuk kepada pembahasannya Comte itu kan, tahap berpikir manusia itu kan dibagi menjadi 3 ya. Dan tahap pertama itu adalah teis, turun ke metafisis, yang akhirnya
turun ke positif gitu. Di tahap metafisis itu kan mengenal bahasanya hukum alam itu sebagai penjelas terhadap sesuatu. Apakah sebenarnya itu pembuktian hari ini itu juga merujuk kepada hukum keilahian juga gitu. Bahwasanya pola-pola ilahi itu yang sebenarnya juga dijelaskan, namun seolah-olah diubah namanya hanya berdasarkan hukum alam seperti itu. Dan tadi cukup menanggapi masalah yang agnostik tadi, saya jadi ingat dengan Principle of Unreason karyanya salah satu teorinya Melasaux itu kan, bahwasannya cukup cukup percaya tapi tidak ada tidak ada reasonnya gitu. Jadi itu kayak sesuatu hal yang, apalagi pernah anggapan bahwasanya Tuhan itu tidak ada hari ini, tapi mungkin ada di masa depan, itu kan sebuah keraguan yang unik gitu yang disampaikan oleh Sau. Mungkin itu saja Mas Gigi, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya juga moderator. Terima kasih Mas Arkan atas pertanyaan dan tanggapannya. Baik, untuk penanya kedua kami persilahkan. Bisa langsung raise hand terlebih dahulu. Bagaimana kawan-kawan, apakah ada yang masih bisa ditanyakan? Mungkin Mas Abdul Rauf atau Mas Syafi Rahman. Oke, jika belum ada mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu Mas Gigi. Tadi ada dua pertanyaan dari Mas Arkan Rizky ya, Arkan Izki, dan juga sekaligus tanggapan. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Taufiku dan Mas Arkan atas pertanyaannya. Jadi memang betul Dr. Yuhasan itu juga menyampaikan pendapat itu ya, yang itu bahwasanya tuh konsep Tuhan itu produk budaya, produk ketidaktahuan manusia. Dulu ketika menghadapi yang namanya fenomena-fenomena alam, God of the gap lah bahasa istilahnya ya, Tuhan pengisi celah itu kan seperti itu, maka muncul Tuhan-Tuhan yang berjumlah politeis. Kalau dalam pandangannya ini ya, siapa namanya, Comte ya, ada banyak dulu, terus makin lama kok manusia bisa menjelaskan alam begitu ya. Terus pada akhirnya apa? Menjadi yang namanya Tuhan yang Maha Esa itu kan, atau hal yang lebih metafisik gitu ya. Prinsip metafisik kayak yin dan yang itu kan begitu, atau keseimbangan dan lain-lain itu ya teman-teman sekalian. Ini makin lama makin maju maka makin positivistik, makin ateis. Itu kan kurang lebih demikian ya teman-teman sekalian. Dan Dr. Yasin juga mengamini itu, sudah seperti itu. Nah, kalau saya dalam membantah Comte ini, termasuk Durkheim yang menyatakan agama adalah produk budaya begitu ya teman-teman sekalian. Itu satu yang saya tembak duluan. Dan itu bukan dari pendekatan sosiologi, antropologi, bukan. Tapi dari pendekatan kosmologi. Wih, jauh banget Mas Giko larinya ke sana. Kenapa kok seperti itu? Ketika kita mengklaim Tuhan itu hanya God of the gap, kita harus buktikan dulu apakah benar seperti itu. Tidak bisa hanya berangkat dari manusia purba zaman dulu itu mempersepsikan dewa-dewa mereka seperti manusia karena ketidakmampuan mereka. Maka disimpulkan Tuhan adalah hanya produk pemikiran mereka. Nggak bisa. Nggak sah itu. Tapi ayo tarung dulu. Dalam ranah apa? Ontologi sama kosmologi. Kalau dalam ontologi kosmologi yang menang adalah ateis misalkan, maka teori Comte valid. Paham ya teman-teman ya? Jadi saya ajak untuk berpikir melampaui bidang-bidang tersebut, transdisipliner itu seperti itu. Dan mungkin hanya Friedrich Nietzsche, eksistensialis, yang punya pandangan kosmologi, itu hanya Nietzsche mungkin ya. Lain-lainnya nggak ada. Marx yang saya tunjukkan kemarin, dia hanya bicara dialektika materialisme historis, tapi nggak punya bagaimana konsep kosmologi bagi dia, nggak ada. Dia hanya menunjukkan, oke, agama adalah candu berdasarkan apa masyarakat yang ditindas oleh borjuis dan itu tidak mau berusaha, teman-teman sekalian. Jadi saya selesaikan apa? Itu akan
benar Komte dan kawan-kawan, jika memang kamu sudah menyelesaikan yang namanya kajian asal mula alam semesta. Sebelum kamu mengkaji asal mula agama, kamu harus mengkaji asal mula semesta terlebih dahulu. Sehingga apa? Kita bisa mengetahui, oh ya, ada atau tidaknya. Baru kita masuk ke dalam wilayah yang bersifat humaniora. Oh iya itu betul, itu hanya perkembangan zaman. Tapi kalau sebaliknya, maka teori itu batal semua juga secara otomatis. Bisa dipahami ya. Perkembangan zamannya bukan dari politeis, monoteis ke ateis, tidak ada begitu. Tapi sebaliknya nanti, yaitu apa? Dari teis ya, terus diselewengkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, makin banyak. Dan contoh di Arab saja, itu bukan seperti yang digambarkan Komte, enggak. Arab Saudi, Saudi Arabia itu dari monoteis, Ismail, Ibrahim, terus jadi politeis, kembali ke monoteis lagi sekarang. Nah, itu kan polanya nggak bisa digeneralisir, teman-teman sekalian. Apalagi tidak menyelesaikan masalah asal mula alam. Karena kita bicara Tuhan ada apa enggak, itu bicara asal mula alam dan bahkan asal mula segala sesuatu. Bisa dipahami ya, teman-teman sekalian. Jadi, saya nanggepi teorinya Comte, Durkheim itu gampang, mantahnya itu gampang. Selesaikan dulu ini loh, kamu udah bahas ini belum? Nggak bisa disimpulkan, nggak ada itu. Hanya dari studi antropologi, studi sosiologi, atau ekonomi kayak Marx itu nggak bisa. Karena bidangnya lain, teman-teman sekalian yang saya hormati. Kan begitu kan ya. Sehingga cara saya menyikapi Dr. Yu Hasan yang seperti itu, saya tanya balik, Dr. Yu Hasan, bagaimana asal-usul alam menurut Anda? Kalau dia bisa jawab, silahkan. Artinya, dia akan nanti memilih teori kosmologi yang mana nanti. Saya prediksi nggak jauh-jauh dari multiverse atau kayak punyanya Graham Oppy yang menyatakan alam itu berawal dari Big Bang dari mana? Singularitas, selesai. Itu udah kita bantah kemarin, minggu lalu ya, teman-teman kelemahannya apa sih, gitu kan, seperti itu. Jadi itu ya, sebelum mengkaji humaniora, pastikan dulu kajian kosmologinya ini selesai. Jadi itu untuk menjawab dua pertanyaan dan dua komentar ya dari Mas Arkan tadi, kan begitu kan ya. Jadi termasuk menyikapi pernyataan, mungkin Tuhan sekarang nggak ada, mungkin besok ada. Kalau kita dalam posisi sebagai orang yang mencari itu berarti kan dia bukan teis, bukan ateis, bukan agnostik. Loh, ada yang baru Mas Gigi. Iya, mencari. Kalau agnostik itu sudah memvonis akal kita nggak akan mampu, nggak tahu. Dia suspend, tapi suspend sampai dia meninggal dunia kan gitu kan. Karena akal nggak mampu. Kalau kita mencari, kita terbuka. Ya, kemungkinannya dua. Kalau alam ini ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan, dua. Kamu yang mana? Saya sedang mencari. Kalau saya sedang mencari, berarti akal kita memungkinkan mencapai kebenaran di antara dua jawaban tersebut. Berarti dengan agnostik, yang itu menyatakan kita nggak bisa. Dia sudah memastikan sebenarnya, memastikan ketidaktahuannya itu kan begitu ya. Dan dia mensuspend sepanjang masa. Saya pernah tanya ini ke teman saya agnostik itu ya. Loh mas, sampai mensuspendnya sampai kapan? Ya sampai saya mati. Loh, berarti itu bukan mensuspend, tapi menjudgment. Paham ya bedanya ya? Menjudgment apa? Kita nggak akan bisa. Tapi kalau kita mencari, misalkan nih, dari nol kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Dalam artian kita buang semua asumsi kita gitu ya. Kita mencari, itu akan suatu saat menemukan yang namanya mana yang benar. Itu dari agnostik ya, teman-teman sekalian. Itu begitu jawaban saya untuk Mas Arkan. Monggo kalau ada feedback ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Iki. Bagaimana Mas Arkan? Mungkin ada tanggapan
lanjutan? Sudah, sudah cukup? sudah cukup sih, alhamdulillah. Terima kasih sekali untuk jawabannya tadi. Baik, terima kasih. Kawan-kawan silakan untuk penanya selanjutnya, pertanyaan kedua. Kami persilahkan tanggapan, pertanyaan kritis dipersilakan. Ini merupakan sesi terakhir ya dari serial Filsafat Keilahian, ya ini day ketiga, cuman ya dalam rangkaian ini juga merupakan hari terakhir kira-kira seperti itu. Jadi ya mumpung masih ada Mas Gigi dan masih ada saya di sini, ya kami persilahkan untuk melakukan atau memberikan tanggapan dan pertanyaan. Baik-baik kalau misalkan belum ada yang bertanya ya, atau mungkin Mas Syafi mau bertanya, mau menanggapi? Malam Mas Taufik, makasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara di kelas ini. Selamat malam Mas Gigi. Apa Malam kabar Pak Mas? Syafi. Ya, sehat. Ini Mas, aku sih cuma mau tanya tentang agnostisisme ini. Nah, ini agnostisisme ini apakah cocok diterapkan pada masyarakat yang mengutamakan identitas spiritual kolektif? Misalnya masyarakat konservatif Asia atau Timur Tengah, itu aja Mas. Soalnya kalau kita lihat kan karena ini udah zaman udah modern dengan kecantikan AI segala macam. Nah, agnostisisme ini apakah cocok atau bagaimana gitu? Khususnya untuk di masyarakat yang masih mengutamakan identitas spiritual kolektif. Itu aja Mas pertanyaannya. Makasih Mas Taufik dan Mas Gigi. Selamat malam. Baik, terima kasih Mas Syafi Rahman. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu Mas Gigi terkait relevansi agnostisisme. Ya, apakah relevan di tengah masyarakat global ya, masyarakat yang mengutamakan identitas keagamaan? Secara ajaran Pak, nggak cocok. Secara ajaran ya, nggak bisa ketemu lah. Satunya kan yakin, tentu harusnya tuh hidupnya juga based on agama itu kan seperti itu. Satunya ragu itu kan seperti itu. Tapi Pak, dalam aplikasinya bisa beda Pak. Loh, ini menarik ya. Secara teoritis itu nggak mungkin lah. Tapi secara aplikatif itu bisa ketemu. Mungkin kita pernah mendengar istilah, misalkan ya dulu zaman saya kecil, istilahnya itu Islam KTP. itu ya. KTP-nya doang Islam, tapi perilakunya nggak karu-karuan. Misalkan gitu ya, hedonis, terus termasuk relativis, begitu kan. Sama agamanya sendiri nggak kurang suka dan sebagainya. Itu ya, mohon maaf nggak jauh beda dengan agnostik, teman-teman sekalian. Jadi ada nggaknya Tuhan itu nggak berefek bagi kehidupannya secara perilaku. Mungkin pernah kita menemui, mohon maaf ya, muda-mudi yang itu, ya saya Islam tapi aduh hampir 24 jam full hedon kehidupannya misalkan ya. Pagi, pokoknya itulah Pak, hedonisme lah Pak. Kayak hedonisme sekuler apalagi. Itu juga mengandung agnostik. Agnostik itu kalau hidup, mohon maaf ya, berkehidupan juga seperti itu gitu loh. Dia bebas, dalam artian bebas itu ya karena saya nggak punya keterikatan dengan Tuhan ya saya bebas itu kan begitu. Tetapi dengan humanis mereka samanya yang penting jangan mengganggu manusia, jangan jahat pada manusia. Dan mereka melakukan itu juga karena kemanusiaan, bukan karena Tuhan. Kalau seorang Muslim kan, kenapa kamu baik kepada manusia? Karena ini adalah perintah Tuhan. Let's say seperti itu. Ini perintah Tuhan dalam ya kita sebagai khalifah fil art ada begitunya kan ya. Kita harus berbuat baik kepada semua manusia, memberikan pencerahan yang baik. Tapi kalau sekuler dan juga agnostik, itu kamu kenapa berbuat baik kepada manusia? Ya, kan sesama manusia, harus baik, masa jahat. Walaupun perilakunya mungkin sama, Pak.
tapi nanti di satu titik yang lain itu berbeda. Dan juga apa ya, penekanannya berbeda gitu. Misalkan kita sama muslim nih, kan begitu kan. Ayo Pak, sholat yuk Pak. Itu menjadi hal yang keharusan gitu loh. Tapi kalau yang itu satunya, kamu sholat dia silakan, enggak juga enggak apa-apa. Nah, itu kan ada beberapa perbedaan ya. Misalkan aku zakat, infak dan lain-lain itu untuk sanggup di akhirat besok misalkan. Tapi kalau bagi bagi mereka ya ini ya baik sama manusia aja selesai Mas. Jadi Pak, saya simpulkan secara teoritis itu nggak bisa ketemu, tapi secara praktek namanya manusia Pak ya. Manusia itu kan ya seringkali random gitu Pak. Nilainya A, perilakunya B itu juga bisa. Bilang I am nasionalis, tapi dia menggerogoti bangsa sendiri itu ada. Misalkan demikian. I am Muslim, tapi lah kok full hedon begini, full materialis begini. Nah ini kan mohon maaf ya yang sering kita temui di medsos itu kan juga banyak ya. Jadi bisa ketemu di situ Pak, dalam dimensi praktek. Itu nanti hampir nggak ada bedanya. Kamu muslim nggak muslim kok nggak ada bedanya dengan yang agnostik, yang itu ragu kan begitu kan. Kira-kira demikian Pak jawaban saya untuk Pak Syafi'i. Semoga bisa menjawab. Monggo ada feedback gitu. Baik, terima kasih Mas Gigi. Bagaimana Mas Syafi, apakah ada tanggapan lanjutan? Aku pikir cukup Mas, cukup. Aku pikir cukup. Cukup. Dan emang Ya. emang tadi yang kata Mas Gigi bilang emang tidak sesuai. Mungkin kalau di zaman dulu, zaman waktu masih ada agama Abraham mungkin masih bisa berlaku ya Mas Gigi ya. Cuman karena persepsi masyarakat mungkin ya, jadi sehingga nggak sesuai gitu. Makanya tadi aku sengaja makanya tadi aku tanyain gitu, cocok nggak diterapkan bagi masyarakat yang mengutamakan identitas spiritual kolektif. Gitu aja Mas, aku puas kok. Iya, Makasih Mas Taufik. Makasih Mas iya, Gigi. iya, Selamat iya. malam. Memang nggak bisa Oke, ketemu ya. selanjutnya tadi sudah ada Mas Agus Mustain ya, yang sudah sempat raise hand tadi. Silahkan Mas Agus, jika ada pertanyaan mungkin bisa di on cam atau mungkin juga on mic. Oke. Terima kasih, terima kasih para pemateri yang baik. Di sini saya juga menanggapi sedikit daripada agnostik kan itu. Mungkin berangkatnya orang-orang yang agnostik itu bagi-bagi karena itu dilema kan gitu. Mereka dilema, akhirnya itu mereka beranggapan bahwa tidak kebenaran yang absolut itu bagaimana ya? Karena ya bagaimana yang dikatakan oleh para filsuf bahwa tidak ada kebenaran yang absolut kan gitu kan. Sedangkan kalau kita kembali pada perkataannya Immanuel Kant, dia itu bilang bahwa roh absolut itu ada gitu. Jadi mungkin orang agnostik itu masih beranggapan ini ikut siapa gitu kan. Jadi itu saja sih. Karena saya juga masih awal dalam filsafat keilahian ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agus ya. Jadi ini terkait posisi agnostisisme kira-kira seperti itu Mas Gigi. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, makasih Mas Agus. Tidak ada kebenaran absolut. Memang problemnya di situ, Pak. Jadi kita bilang nggak ada kebenaran absolut, itu juga kebenaran sebenarnya loh ya. Jadi repotnya kan di situ. Menolak kebenaran itu suatu hal yang mustahil. Kan begitu. Karena versi posmo ya, mendekonstruksi semua gitu ya. Nggak ada yang benar gitu. Pernyataanmu itu benar apa enggak? Ya harusnya benar. Nggak ada pernyataan yang benar. Nah, ini kan paradoks ya, mohon maaf ya. Manusia itu pasti memutlakkan pendapatnya, Pak. Karena manusia itu adalah haus kebenaran. Yang pertama itu. Yang kedua, secara hukum logika, butuh pijakan premis-premis itu dikatakan koheren dan berkorespondensi. Maka dia dikatakan, oh ini benar, ini salah. Itu kan begitu. Benar salah itu nggak boleh subjektif. Kalau dia subjektif, ya nggak usah ngomongin benar salah. Kan begitu ya. Tapi apa? Harus ada universal. Yang itu disepakati semua, sehingga kita bisa menarik generalisir yang itu konsisten.
Nah, itu begitu Pak. Kalau memang dari awal sudah skeptis, apa tadi misalkan tadi solipsis dan macam-macam, ya nggak akan ketemu jawaban, dan dia pun nggak akan konsisten. Dia membangun pandangan-pandangan harusnya seperti ini, harus seperti inilah, itu kan yang benar menurut kamu, dikatakan benar, itu kan begitu kan ya. Alam itu ya terhingga nggak terhingga, ya berarti kan benar ya kan begitu kan, bagi Anda itu kan seperti itu. Artinya apa? Ada beberapa hal dalam filsafat yang itu nggak mungkin ditolak, misalkan kebenaran, universalitas, hukum kausalitas, itu nggak mungkin ditolak. Kalau kita tolak itu nanti jatuhnya nggak akan konsisten gitu loh. Misalkan kayak David Hume itu kan, hukum kausalitas itu hanya asosiasi gitu kan. Ya, padahal Hume membangun argumen itu dengan hubungan kausalitas itu kan seperti itu. Hume menyatakan alam itu ya seperti ini saja, juga melihat bagaimana kausalitas material, misalkan demikian. Sehingga itu nggak mungkin ditolak gitu kan begitu. Jadi apa ya? Kalau saya sih mohon maaf ya, bukan bukan bermaksud arogan, enggak. Jangan punya posisi yang itu menolak hal yang bersifat fundamental gitu ya. Kebenaran, kausalitas dan lain-lain itu jangan ditolak, tapi bangunlah gitu. Kalau itu ditolak, kita berargumen itu bakal susah nantinya. Nggak akan konsisten itu kan tadi itu ya teman-teman sekalian. Termasuk nanti jatuhnya kepada asal-usul alam dan sebagainya. Termasuk hukum-hukum logika itu kan juga pasti memutlakkan ini loh harusnya seperti ini, harus seperti ini kan begitu kan. Tidak apa bersifat misalkan ini beda, semua benar, itu nggak seperti itu. Kalau selera relatif, saya akui selera ya Pak, bukan benar salah ya, tapi selera itu relatif memang. Misalkan saya suka makan makanan pedas karena saya punya pengalaman subjektif yang indah dengan makanan pedas. Tapi teman saya yang punya emah itu nggak suka makanan pedas, misalkan demikian ya. Atau apa sih pedas itu absurd, masa nyiksa lidah dan sebagainya. Lu kamu nggak tahu rasa nikmatnya. Itu kan sifatnya selera. Kalau begitu memang masing-masing ya. Tapi kalau bicara tentang benar sesuai dengan realitas, ya biarkan realitas itu yang bicara, bukan persepsi kita lagi. Loh, akal kita nggak bisa Pak Gigi? Bisa, saya jawab. Yang penting kita bisa menghindarkan bias-bias pemikiran, kita patuh pada hukum logika dan hukum universal, itu ada. Kalau itu ditolak, ya kita nggak akan bisa apa-apa, teman-teman sekalian. Itu ya, sehingga itu juga epistemologi yang penting dalam uh, debat ateis dan agnostik. Itu jawaban saya untuk Pak Agus ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gigi. Sepertinya sudah live ya Mas Agus nih. Oke Mas, mungkin dari saya sedikit menanggapi. Tadi saya tertarik dengan pantikan dari Mas Syafi Rahman ya, terkait apa tadi relevansi agnostisisme di tengah masyarakat yang memiliki identitas keagamaan secara kolektif. Dan ya yang ingin saya tanyakan, kira-kira apakah seorang agnostik gitu dapat mencapai apa yang didapatkan juga oleh para teis misalnya dalam hal spiritualitas seperti itu. Seperti misalnya kan tadi Buddha ya yang dikatakan ya dalam beberapa klaim-klaimnya tertentu itu dikatakan sebagai agnostik. Jadi ya nggak perlu nanya tentang Tuhan itu ada atau tidak seperti itu. Tapi bahkan jika diberikan klasifikasi ya agama eksoterik atau esoterik seperti itu, agama Buddha tampaknya lebih menonjol pada aspek esoteriknya justru. Yang dalam hal ini juga tentunya kental dalam spiritualitas seperti itu. Dan jika memang seorang agnostik juga dapat menikmati lezatnya spiritualitas seperti itu dalam yang juga mungkin dialami oleh kaum teistik gitu ya, seperti itu. Nah, apakah ada perbedaan semacam itu? Mungkin ini ya pertanyaan reflektif saja seperti itu. Bagaimana mungkin bisa ditanggapi Mas Gigi? Terima kasih Mas. Ini juga dialektika yang penting ya. Jadi kan seringkali mungkin kita beberapa kita mengklaim agnostik itu kasihan nggak punya spiritual loh. Kata siapa? Mereka punya spiritual. Jangankan agnostik, ateis juga punya spiritual. Spiritual itu apa sih definisinya? Spirit, motivasi, kebermaknaan.
Bedakan spiritual sama religiusitas itu beda. Religiusitas itu bagian dari spiritual. Itu kan seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi apakah mereka punya spiritual? Saya jawab mereka punya. Tapi tentu berbeda dengan spiritualnya teman-teman yang bertuhan dan beragama, itu beda. Bagaimana contohnya Mas Gigi spiritual dalam agnostik? Saya berikan contoh tadi ya, seorang tokoh mantan pendeta namanya Yohanes Rahmat. Ioannes Rahmat. Anda boleh googling ya. Itu mengklaim saya agnostik. Ateis itu keliru ya, walaupun dia pakai argumen multiverse yang nggak terhingga itu ya. Itu kontradiksi juga. Tapi dia bilang begini, di tengah ketidaktahuan saya terhadap sang misterius itu, sang misteri itu, asal-usul alam itu, dan alam semesta yang tak terhingga ini, saya merasakan spiritual yang luar biasa. Karena apa? Saya akan terpantik terus-menerus untuk bertanya, dan meriset. Itu sumber spiritualnya seorang agnostik, Mas. Walaupun nggak semua agnostik seperti ini ya. Ada yang basicnya adalah humanis. Saya bermakna sekali ketika saya bisa bermanfaat bagi manusia. Loh, itu kan sama kayak hadis Rasul. Manfaatnya iya, tapi perilakunya berbeda, niatnya berbeda, teman-teman sekalian. Nah, itu beberapa sumber-sumber spiritual dari teman-teman agnostik. Bagaimana dengan ateis? Stephen Hawking almarhum juga punya yang namanya spiritual. Dia bagaimana mencari rumus paling dasar hukum fisika. Itu jadi kebermanaannya beliau. Dan beliau bertahan sampai umur panjang ya, walaupun dalam keadaan lumpuh saraf, teman-teman sekalian. Terus bedanya dengan spiritual, katakanlah Islam ya, sebagai seorang muslim ya, apa Mas Gigi? Tentu jauh lebih kompleks. Nah, bedanya jelas sekali, kalau ateis menolak, agnostik meragukan, kalau teis yakin iman berdasarkan argumen. Maka apa? Adanya Tuhan itu adalah menggenapi rasa haus manusia pencarian akan sesuatu yang mutlak, pencarian yang paling tinggi itu kan seperti itu. Itu sumber spiritual Islam. Dan tidak stop di situ. Tuhan ada, oke, bye-bye. Selesai, enggak. Tuhan punya yang namanya hubungan Tuhan, manusia, dan alam. Itu sumber spiritual yang kedua. Makanya manusia kan dalam agama Islam kan diberikan yang namanya ini loh, ada akhirat, ada variabel itu ya. Dunia ini sebagai jalan saja menuju cita-cita akhirat. Tak berikan misi, kamu membangun bumi misalkan. Jaga etika, jaga spiritual, dan lain-lain. Secara fundamental udah berbeda. Nanti secara penerapan juga berbeda. Sebagai seorang muslim, misalkan ya, punya temen nggak kerudungan misalkan, diingetin, Mbak, kerudungan deh Mbak, lebih bagus. Tapi kalau agnostik nggak mau seperti itu. Yang penting kamu sopan, selesai. Sama-sama bantu manusia, tapi niat lillahi ta'ala ya, semoga berkah. Ini buat sholat ya, buat ngaji ya. Misalkan seperti itu ya, buat mengkaji Quran misalkan. Kalau agnostik, ya nih terserah buat apa, silahkan. Ada yang seperti itu. Ada yang buat makan aja ya, seperti itu. Itu berbeda nanti. Menyikapi misalkan, mohon maaf, waktu itu ada diskotik, saya nggak sebut merek ya, yang itu pakai nama-nama Muhammad dan Maria itu. Seorang beragama pasti merespon itu. Oh, itu nama yang tokoh kayak yang kami ini ya, yang kami hormati, jangan pakai. Kalau agnostik nggak soal dengan itu, biarin aja teman-teman sekalian. Jadi dalam beberapa aspek mereka punya spiritual, iya saya setuju, tapi dengan spiritualitas yang berbeda secara kualitas dan nanti perilaku yang berbeda-beda, teman-teman sekalian, itu begitu. Terlepas apakah punya agresivitas atau tidak. Misalkan kalau ada toh yang itu ateis tapi sangat toleran, itu ada Mas. Kayak Higgs, penemu teori Higgs boson, Peter Higgs itu. Dia tipikal bukan agresif. Ada ateis yang agresif. Ya, pemerintah Cina misalkan itu kan sangat agresif ya. Kalau itu sudah sangat jelas memusuhi. Tapi kalau bagaimana nggak agresif?
dalam beberapa titik mungkin sama nanti. Oke, suka memberi, tapi kan motivasinya, efek yang ditimbulkan, termasuk nanti apa namanya, apa yang saya bangun sih, misalkan kalau misalkan materialis, ateis, sejahtera ekonomi, misalkan demikian. Tapi kalau Muslim itu nggak berhenti di situ, misalkan nggak sejahtera ekonomi, tapi ekonomi itu menambah takwa, misalkan demikian. Jadi bedanya di situ, Mas Taufik kurang lebihnya. Baik, terima kasih. Berarti ya, baik agnostik maupun tadi ateis ya seperti itu. Ya selagi mereka masih memiliki kekaguman kosmik kira-kira seperti itu ya masih mungkin pada dirinya itu terpantik akan hasrat-hasrat spiritualitas kira-kira seperti itu masih. Iya, tetap Ya. mereka punya. Jadi mereka punya itu dan walaupun dengan yang berbeda ya dengan teis itu gitu Mas. Ya, saya ingat juga itu bahkan Sam Harris itu menulis Sam buku Harris. Waking Up Guide to Spirituality Without Religion, bahkan sangat menantang Iya, sekali itu. Jadi buku ini berbeda. Iya. Kamu nggak usah beragama, kamu juga bisa menikmati kenikmatan spiritual itu kok. Iya. Oke. Spiritualitas tanpa agama Uh, sekarang lagi ngetren. iya, spiritualitas tanpa agama. Betul. Buku ini kan fokusnya bahkan secara jelas ya Sam Harris itu bilang bahwa saya itu mengikuti metode-metode Buddhis seperti itu. Jadi Iya, pelepasan pikiran dari penderitaan. Bahkan mungkin ya sekedar itu. Nggak yang sampai tadi iya, ya. Bahkan ekonomi terus sikap politik itu dapat menambah ketakwaan kepada Tuhan seperti itu. Mungkin ya agnostik iya, dan teistik ya ateistik tidak seperti itu ya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Gigi. Bagaimana kawan-kawan, ada yang mungkin bisa ditanggapi lagi atau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan? Mas boleh menambahkan jawaban Mas Taufik. Iya, bagaimana? Silakan. Contoh Mas, ini yang menarik, LGBT di Thailand itu kan legal ya. Saya sempat bertanya, di sana itu kan mohon maaf dominan agama Buddha. Nah, kenapa kok legal? Padahal setahu saya Buddha itu sangat ketat dalam mengatur hasrat. Ternyata Buddha punya pandangan Mas, bahwasanya LGBT itu nggak bisa dinyatakan benar atau salah. Yang dilarang adalah hasrat yang berlebihan. Mohon maaf, misalkan kayak hiperseks itu yang dilarang. Tapi kalau dalam Buddha itu nggak diketahui benar salahnya. Akhirnya apa? Mentoleransi. Kalau dalam Islam bukan mentoleransi tapi melarang tegas. Karena apa? Itu yang pertama, dia melanggar kodrat manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Tentu itu sudah apa namanya? Bertentangan ya secara biologis, kejiwaan, efeknya negatif, merusak keturunan, mohon maaf ya teman-teman sekalian, maka dikatakan itu adalah hal yang bahkan buruk, secara etika buruk, dan juga berefek pada kesehatan secara negatif. Bedanya di situ, Mas. Ketika menyikapi isu-isu yang bersifat, misalkan gender, misalkan. Kalau dalam Islam kan jelas bagaimana memastikan gender, itu oke setara, begitu ya. Tapi kalau ketemu feminisme, nanti beda nanti, kan begitu kan. Atau misalkan nggak tadi LGBT, misalkan. Kalau seorang agnostik mungkin nggak mau ambil repot, ngapain saya ngurusi seksualitas privacy gitu loh. Tapi seorang muslim nggak bisa seperti itu Mas. Itu emang private tapi bisa berefek kepada yang lain. Kita mungkin dikatain kamu tuh suka ikut campur tangan aja loh. Karena itu bisa berefek kepada masyarakat. Itu nanti bedanya di situ pada perilaku-perilaku seperti itu nanti. Misalkan seperti itu. Itu Mas Taufik tambahan saya. Baik, terima kasih. Berarti ya mungkin dari aspek Islam atau perspektif seorang Muslim yang melihat apa yang kau lakukan secara pribadi itu nanti sebetulnya akan memiliki dampak kepada perilakumu secara Betul, sosial kira-kira. betul. Oke, Masalah terima kasih. pakaian aja Mas itu kan kamu pakai baju yang tertutup yang nggak sopan. Kalau orang agnostik kan nggak mau ambil, ngapain sih kamu ngurusi pakaiannya orang kan begitu kan. Loh, iya itu bisa berefek bla 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 bla. Datang orang feminis, loh, ya kamu itu apa kejiwaanmu kamu bersihkan. Kalau dalam Islam kan keduanya harus balance ya. Mohon maaf, perempuannya nggak boleh memancing, laki-lakinya harus bersih pikirannya. Agar apa? Solusinya klop.
Nah, itu kan beda juga nanti dalam tindakan. Itu Mas. Misalkan. Baik, terima kasih Mas Gigi. Bagaimana kawan-kawan? Apa ada yang masih bisa ditanggapi atau dipertanyakan? Oke, mungkin kalau nggak ada, Mas saya izin ke review ke awal, kira-kira seperti itu Mas, menanggapi juga. Saya kira dalam hal TSKT ya, itu kan salah satu elemennya adalah kosmologi, bahkan itu lebih mendasar, dinilai lebih mendasar daripada teleologi seperti itu kalau nggak salah ya Mas. Dan tapi saya belum mendapat definisi tegas dari Mas atau mungkin dari perspektif TSKT ini tentang definisi alam seperti itu Mas. Maksudnya seperti misalkan dalam tradisi Islam, tradisi kalam mendefinisikan alam sebagai segala sesuatu selain Tuhan, kira-kira seperti itu. Kul maujudin siwallahi ta'ala, seperti itu. Dan nah, dari persatu TSKT ini mendefinisikan alam itu seperti apa? Yang saya lihat sejauh ini ya dialektikanya dengan teori-teori sains itu tampaknya ini lebih berfokus kepada alam materi, kira-kira seperti itu, atau alam yang dapat dijelaskan atau dapat dibicarakan dalam sains-sains seperti fisika, biologi dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Dan jika memang betul alam yang dimaksud TSKT itu hanya terbatas pada alam-alam yang materi itu, apakah tidak dapat dikatakan juga bahwasanya seperti gerak abadi yang sebelumnya, ya TSKT, asumsi TSKT tentang alam ini menjurus kepada materialisme, kira-kira seperti itu Mas. Atau mungkin ada definisi secara lebih jelasnya dalam perspektif TSKT ini terkait apa itu alam, ya, seperti itu. Iya, makasih Mas Fikul. Jadi bukan hanya alam material tapi alam imaterial ya. Itu yang membedakan kami dengan apa namanya gerak abadi, itu kan begitu. Termasuk yang jadi sebelum merumuskan teori Mas, membangun paradigma terlebih dahulu ya. Kalau saya bahasakan worldview dalam disertasi itu. Jadi saya resah ya. Jadi kalau argumen kontingensi, argumen kosmologi cenderung itu fokusnya pada kajian asal-usul alam. Tapi kenapa nggak asal-usul segala sesuatu? Nah, saat itu saya sedang menyatakan ya nggak cukup hanya memotret alam semesta saja, tapi kemungkinan di luar alam semesta. Itu seperti itu. Nah, lantas apa Mas alam menurut TSKT? Jadi secara selain alam material juga alam yang bersifat non material, imaterial. Yang ini saya tunjukkan dengan setelah menunjukkan keterbatasan alam itu nggak cukup gitu loh. So, argumen kalam, argumen kontingensi kan itu selesai ya. Tapi apa ya? Setelah keterbatasan alam juga harus memastikan keterbatasan imaterial. Itu yang membedakan di situ Mas. Yang membedakan dengan William Lane Craig juga misalkan dengan Andrew Locke itu kan begitu. Intinya segala sesuatu alam itu ya yang bersifat yang terikat, masih ingat ya Mas ya, kekurangan, kebutuhan, ketergantungan sebab akibat, keteraturan dan kekacauan itu yang material. Tapi kalau imaterial kita nggak ada data ya. Tapi yang terikat kausalitas itu yang saya nyatakan sebagai alam. Itu kan begitu. Itu sih Mas. Jadi yang membedakan dengan argumen gerak, argumen kontingensi dan juga argumen kalam termasuk itu seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Berarti tegasnya itu ya alam dalam perspektif TSKT itu adalah apa yang terikat dengan kebutuhan akan kausalitas, kira-kira seperti itu Mas. Baik material maupun imaterial. Iya, betul. Jadi itulah kenapa saya nggak pakai misal cukur Occam. Kalau Glenn Craig sama Andrew Lo kan, oke, alam tercipta maka ini harus yang mutlak. Hanya menggunakan misal cukur Occam. Dan seperti itu harus diruntut dulu. Kalau ada imaterial sekalipun dia harus terbatas. Itu yang membedakan di situ. Itu gitu jadinya. Baik, terima kasih Mas Gigi atas penjelasannya. Oke, bagaimana kawan-kawan? Apa mungkin ada yang masih bisa ditanggapi sebelum kita akan sampai kepada penghujung acara pada hari ini sekaligus penghujung serial Filsafat Keilahian.
Kenapa cukup? Baik. Oke, tampaknya cukup ya. Baik. Saya izin jelaskan terlebih dahulu bahwasanya acara ini ya, serial Filsafat Keilahian, itu adalah kolaborasi antara kami Hermaneta dengan Mas Dr. Gigi Saputra. Di sini Mas Dr. Gigi Saputra memperkenalkan dan menjelaskan teori yang ditemukannya dalam disertasi ketika beliau menempuh pendidikan S3 di UIN Sunan Ampel. Ya, ada dua teori sebetulnya yang ditemukan, yaitu TSKT ya, teori sistem kosmoteleologi, dan juga teori sistem kritik atas ateisme. Dan yang terakhir ini ya sebetulnya belum dapat dikatakan sebagai teori menurut Mas Gigi tadi, ya, karena memang belum diujikan kepada para ahli terkait seperti itu. Dan juga kritik sistemik atas agnostisisme ini, yaitu adalah barangkali dapat dikatakan sebagai lanjutan atau refleksi selanjutnya dari TSKT itu. Baik, kita sampai di penghujung acara. Saya dari Hermaneta mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Mas Gigi, ya, Mas Dr. Gigi Saputra atas perkenannya untuk berkolaborasi dengan kami, lalu memperkenalkan gagasan-gagasannya kepada kami dan juga kepada kawan-kawan audiens sekalian. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, ya, kawan-kawan audiens yang telah mengikuti serial Filsafat Keilahian dari hari pertama sampai hari ketiga atau hari terakhir ini. Ya, sekian rasanya yang dapat kami sampaikan. Mas Gigi, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu mungkin nanti secara offline untuk berdiskusi santai yang lanjutnya. Siap, Mas. Matur nuwun. Pengurangannya dari saya, Mas ya. Semoga bermanfaat semua ini. Amin. Oke, terima kasih juga kawan-kawan sekalian. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, selamat malam kawan-kawan sekalian. Selamat beristirahat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun Mas Taufik. Mas Taufik. Live dulu. wabarakatuh. Iya Mas, matur suwun Mas.